Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rika Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Miss Diana. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SD SIS Palembang. Assalamualaikum Miss Diana. Waalaikumsalam Bu Rika. Apa kabar Miss Diana? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi Miss Diana, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi di kelas Miss Diana atau supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Miss Diana. Dan kita melakukan pra-observasi sebelumnya. Kita melakukan obrolan pra-observasi ini untuk supaya kita bisa menyiapkan nanti pembelajaran yang akan Miss Diana lakukan, sehingga apa yang Miss Diana lakukan lebih siap dan Miss Diana juga lebih pede, sehingga tujuan pembelajaran yang Miss Diana lakukan akan lebih tercapai. Oke. Baiklah Miss Diana, sebelumnya saya ingin tanya, tujuan dari pembelajaran yang Miss Diana akan lakukan ini adalah apa ya? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan nanti itu adalah siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan. Oke, berarti tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan. Ya. Boleh saya tahu area pengembangan yang ingin Miss Diana capai adalah di bagian mana aja ya, Miss? Nah, untuk area pengembangan yang dicapai itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, menguasai teknik-teknik observasi yang efektif untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan menganalisis data yang dikumpulkan dari pengamatan. Terus yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan hasil pengamatan secara jelas dan terstruktur dalam bentuk laporan. Oke, jadi ada 3. Oke. Berarti ada 3 Bu ya area pengembangan yang akan Miss Diana juga capai. Metode pembelajaran apa yang akan Miss Diana lakukan untuk proses pembelajaran kali ini? Nah, untuk metodenya itu kita melakukan diskusi kelompok, terus presentasi, ya tanya jawab, terus saya juga menayangkan PowerPoint gitu. Jadi supaya menarik rasa ingin tahu siswanya. Oke. Jadi Miss Diana nanti akan menyiapkan presentasi PowerPoint ya. Media pembelajaran yang akan Miss Diana siapkan yaitu PowerPoint, terus diskusi kelompok, presentasi nanti, terus tanya jawab untuk melatih keberanian dan pemahaman dia, rasa ingin tahunya. Oke. Kira-kira kapan nih Bu kita Miss Diana ada rencana untuk menerapkan pembelajaran ini? Nah, rencananya itu di hari Jumat tanggal 26 Juli saya akan melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, berarti nanti Jumat 26 Juli Miss Diana akan melakukan pembelajaran ini ya Miss di kelas. Berarti saya akan masuk ya Miss ya nanti di kelas yang Miss Diana untuk melakukan observasi. Oke, Miss Diana, dari apa yang sudah kita lakukan di pra percakapan, kira-kira apa yang Miss Diana dapatkan hari ini? Yang saya dapatkan di sini, saya bisa mengetahui bagaimana cara saya mengajar nanti di kelas, metode apa yang saya gunakan, strateginya seperti apa, terus area pengembangan yang tidak dicapai itu apa. Nah, jadi di situ akan memberikan pengetahuan saya supaya saya bisa mempersiapkan pembelajaran ini di hari Jumat nanti agar hasilnya tercapai, tujuannya tercapai, dan anak-anak bisa merasa nyaman belajar dan dia mendapatkan apa yang seharusnya dia dapat. Wah, keren sekali. Sudah gak sabar nih saya masuk ke kelasnya Miss Diana nanti untuk melakukan observasi. Baiklah Miss Diana, mungkin nanti tanggal 26 saya akan masuk ke kelas Miss Diana ya Miss Diana. Untuk itu saya hari ini pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 26 Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Miss Diana. Perkenalkan, nama Miss Diana ya, Miss Diana yang akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 6C. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Miss akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Karen ya. Karen hari ini tidak hadir ya. Kenapa Karen tidak hadir? Karena sakit ya. Kita
Siapa lagi? Oh, Rehan juga kenapa tidak hadir? Oh, karena dia dirawat di rumah sakit. Oke ya. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Oke, Miss minta tolong Tiga pimpin doa Tuhan. Silakan maju ke depan Tiga. Sebelum kita memulai itu Tiga. Oke, baiklah semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Miss mau sedikit memberikan gambaran tentang kalian. Kalian kan baru masuk sekolah ini 2 hari ya. Nah, liburan kemarin kan sangat panjang. Siapa yang liburan ke kebun binatang atau ke taman-taman perkotaan? Siapa? Ya, siapa namanya? Jaden. Nah, Jaden main kemana liburan kemarin? Ke Australia. Apa di Australia ada apa? Ada banyak. Binatang apa aja yang Jaden suka? Ada monyet. Terus apa lagi selain monyet? Ada apa lagi? Ada singa. Banyak ya. Nah, banyak. Jaden ke Australia, dia ke kebun binatang. Selain Jaden siapa lagi? Ayo, boleh pelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menyajikan laporan hasil pengamatan ya yang dapat kalian lakukan baik secara lisan maupun tertulis dengan forum diskusi. Jadi nanti di akhirnya kalian tuh diminta untuk membuat laporan hasil pengamatan dari yang kalian lihat ya, baik itu didengar secara langsung maupun secara lisan tertulis yang sudah ada di dalam tes. Tapi kelompoknya adalah diskusi. Nah, nanti Miss Diana akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi tentang laporan hasil pengamatan. Kalian tahu nggak? Kalau kita bicara laporan hasil pengamatan, berarti kita sudah melakukan apa itu nantinya? Yang akan kalian lakukan apa? Membuat laporan. Laporannya berdasarkan pengamatan. Ada yang tahu nggak pengamatan itu apa? No, bukan. Apa? Melihat secara langsung, mengamati secara langsung. Jadi kita melihat misalnya seperti ini. Maxwell mau mengamati kotak pensilnya. Nah ya, kotak pensilnya Maxwell ini gambarnya apa ini? Astronot ya. Jadi nama kegiatannya itu adalah mengamati astronot ya. Nah, waktunya kapan, objeknya apa? Nah, nanti kita kasih tahu. Nah, ini yang akan kita amati. Nah, misalnya beda nggak? Misalnya kita mau mengamati gelamnya Kimberly. Nah, misalnya gelamnya ini warnanya apa? Terus ada berapa butir-butirannya? Nah, ini yang kita sebutkan. Itu yang disebut dengan pengamatan. Jadi kayak kalian tuh melihat secara detail apa aja poin-poinnya, apa aja bentuk-bentuknya, itu yang akan kita amati. Jadi tujuannya supaya kalian dapat membuat laporan hasil pengamatan. Nah, sebelum kalian membuat laporan hasil pengamatan, kita pelajari dulu apa saja sih yang ada di laporan hasil pengamatan itu. Nah, ya kita harus baca dulu. Ya, kita harus cari tahu dulu. Misalnya, Tiga mau mengamati anjing yang ada di rumahnya. Ya harus tahu dulu anjingnya itu makannya apa, umurnya sudah berapa, terus bentuknya, bulunya dan lain sebagainya itu harus ini. Ya, misalnya mau mengamati tanaman bunga mawar, ya harus ada dulu objek bunga mawarnya baru bisa diamati. Misalnya mawarnya berwarna merah, terus berduri,
ya apa lagi? Warnanya, terus tempatnya, kapan kalian mengamati, hasilnya, sama nama kegiatannya. Misalnya kayak gini, kalian mau mengamati apa namanya, bintang di malam hari. Nah, ngamatinya di mana? Di rumah, ya, menatap langit biru di angkasa. Itu nama kegiatannya. Waktunya kapan? Malam hari. Jam berapa? Ya, misalnya jam 9 atau jam 8. Hasil pengamatan baru kalian ceritain di situ. Pada pukul 8 malam saya duduk santai di depan rumah saya untuk menikmati keindahan langit malam hari yang penuh bintang. Nah, nanti kalian jelasin. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi waktu kalian diskusi bentuknya seperti ini. Judulnya laporan hasil pengamatan. Nah, bagiannya apa aja? Ada nama kegiatan, ada lokasi, ada waktu, ada objek, dan ada hasil. Kalau hasil itu kalian kayak bercerita, kayak bikin story, gitu ya, tentang laporan hasil pengamatan yang kalian sudah dengar tadi. Apa aja informasinya kalian tulis di situ. Paham? Paham. Nah, sebelum kalian membuat laporan hasil pengamatan, kalian tahu dulu bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama apa? Tahu nggak bagian-bagian teks laporan? Ya, betul. Siapa yang jawab tadi? 3. Ya, yang pertama adalah nama kegiatan dulu. Nah, setelah nama kegiatan apa? Lokasinya, ya betul. Terus apa lagi? Waktunya. Setelah waktu apa lagi, Nak? Objeknya. Setelah objek, baru yang terakhir hasilnya, ya. Hasil pengamatan. Nah, jadi 5 bagian teks laporan ini yang harus ada di dalam laporan hasil pengamatan kalian nanti. Jadi gak boleh ada yang tertinggal dari kelima ini. Yang pertama nama kegiatannya. Misalnya nama kegiatan itu contohnya gimana? Nah, misalnya pengamatan makhluk hidup di sekitar rumah. Misalnya pengamatan tentang bunga lavender, pengamatan tentang tanaman bunga Rafflesia arnoldii misalnya. Jadi itu namanya. Jadi harus punya judulnya, ya. Jangan sampai setelah nama apa lokasinya. Lokasi itu berkaitan dengan apa? Tempat. Nah, di mana kalian melakukan pengamatan? Misalnya di Australia, karena mau lihat kebun binatang yang ada di Australia. Boleh tempatnya di Australia. Misalnya mau melakukan pengamatan di Palembang, di kebun raya Palembang misalnya, ya itu tempatnya, berarti kebun raya Palembang gitu. Sudah paham untuk nama dan lokasinya? Sudah, ya. Nah, setelah nama dan lokasi apa? Waktu. Nah, kapan kalian? Waktu itu berkaitan dengan kapan kalian melakukan pengamatan. Misalnya waktunya itu pada hari Senin pukul 20.00 misalnya. Pokoknya kalau waktu dan lain sebagainya itu terserah kalian. Yang penting berkaitan dengan laporannya. Terus yang keempat adalah objek. Objek itu apanya? Apanya berarti kalau objek itu apanya? Barangnya, bendanya. Misalnya mau meneliti tentang spidol, ya harus ada spidolnya. Mau meneliti tentang kucing, ya harus ada binatang kucingnya. Jangan menghayal, oh kucingku itu rambutnya keriting, warnanya merah, tapi kayaknya merah apa pink ya. Jangan mengira-ngira seperti itu. Laporan hasil pengamatan itu berdasarkan fakta yang sebenarnya, real, benar-benar nyata. Nggak boleh berdasarkan imajinasi kalian sendiri, mengira bahwa kucingnya itu warnanya hijau atau merah ya, bulunya itu panjang atau keriting ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Harus benar-benar sesuai dengan objeknya. Kalau mau meneliti bunga mawar, bunga mawar itu nggak berduri loh, tapi bunga mawar itu memiliki tangkai yang lunak misalnya.
Dan namanya kalau bunga mawar itu ya tangkainya berduri, pasti ada durinya kan. Nah, kayak gitu. Kalau bunga rafflesia itu harum sekali kayak bunga sakura. Kan nggak mungkin. Rafflesia tahu kan bunganya? Bunga bangkai, bunganya bau sekali. Nah, kalau kamu bilang dia harum seperti sakura, berarti objeknya salah, hasil pengamatannya salah, gitu ya. Oke, dari sini sudah paham? Nah, oke. Yang terakhir adalah mencatat semua informasi penting yang ditemukan. Nah, untuk mengetahui hasilnya, yaitu kalian tulis berdasarkan informasi terpentingnya, gitu ya. Nah, dari sini sudah bisa dipahami. Jadi apa yang mau kita lakukan? Kita akan buat apa? Menulis laporan hasil pengamatan. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita mulai, sekarang minta kalian untuk menyebutkan nomor dari 1 sampai 4. Jadi nanti yang nomor 1 gabung dengan nomor 1, nomor 4 dengan nomor 4, nomor 3 dengan nomor 3, nomor 2 dengan nomor 2. Oke, sekarang berhitung mulai dari ya, seperti yang disayangkan di proyektor. Di buku kalian juga sudah ada itu contoh bentuk laporan hasil pengamatannya. Ya, coba kalian baca dulu. Nama kegiatannya ini objek wisata Taman Sari Indonesia. Terus lokasinya berarti di Taman Safari Indonesia. Waktunya, hasilnya. Ini objeknya nggak ditulis di sini ya. Harusnya ada tulis objeknya di sini ya. Nah, coba kalian amati dulu, baca baik-baik dan didiskusikan dulu. Ini loh bentuknya. Jadi nanti sudah. Oke, kalau sudah ya, coba baca dulu baik-baik dulu. Masih Miss kasih waktu untuk membacanya. Presentasikan hasil laporan pengamatannya dari video yang sudah Miss dengarkan sekalian lagi. Oke? Nah, boleh dimulai kelompok 1. Yang lainnya tolong dengarkan ya. Ayo. Semuanya kita adalah kelompok 1. Ya. Yang ada Jibril, aku, Zio, Jameson. Ya, oke. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kali ini saya akan melakukan hasil pengamatan bunga rafflesia arnoldi. Ya. Pertama, nama kegiatan pengamatan bunga rafflesia arnoldi. Ya. Lokasi pengamatan. Lokasi pengamatan tersebut terletak di Raya Bogor. Ya. Terus, next. Waktu pengamatan Ya. 2 Maret April. 2018. Ya, lanjut. Hasil pengamatannya. Oh, objeknya. Hasil pengamatan bunga rafflesia arnoldi. Ya, bunga rafflesia arnoldi. Oke. Pengamatan tersebut adalah rafflesia arnoldi merupakan salah satu varietas yang keberadaannya berdasarkan sejarahnya. Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan di Indonesia pada 1840.
tersebut berwarna oranye dengan putih berwarna. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Ada yang ingin memberikan komentar? Sudah lengkap belum bagian-bagian dari teks laporannya? Sudah lengkap belum? Kelompok 1, kelompok 2 gimana? Bagian-bagiannya sudah ada belum? Ada apa aja tadi bagiannya? Ya, nama kegiatan. Nama kegiatan apa lagi? Lokasinya. Terus apa lagi? Waktunya. Dan yang paling terakhir? Hasil. Yang kalian buat yang lainnya sudah seperti itu? Ya. Sudah ya. Oke, silakan duduk. Kelompok 1. Nah, oke. Nah, kita yang lainnya dengarkan dulu. Oke, mulai dari kelompok berapa? Kenalan dulu. Bener ya? Gio ini. Iya. Mulai. Ya. Boleh dibaca. Ayo, dulu dibaca. Ya. Terima kasih. Waktu. Ya, waktu kemarin. Hasil pengamatan. Rafflesia arnoldii merupakan salah satu tumbuhan khas Indonesia yang keberadaannya mulai langka. Berdasarkan sejarahnya, Rafflesia arnoldii pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1818 di suatu hutan di Sumatera. Sejak saat itu, Pulau Sumatera pun dianggap sebagai habitat asli dari bunga Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii dikenal juga oleh masyarakat sebagai bunga bangkai. Bunga di Rafflesia arnoldii akan mengeluarkan bau yang tidak sedap jika sudah mekar. Bau tidak sedap itulah yang dianggap seperti bau bangkai. Selain bau yang tidak sedap, Rafflesia arnoldii terkenal dengan kelopak bunganya. Rafflesia arnoldii memiliki bentuk dengan 5 mahkota bunga yang melebar. Sementara itu, kelopak bunga tersebut berwarna oranye dengan bintik berwarna putih. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok. Siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, ada yang mau memberikan pertanyaan? Sudah lengkap bagian-bagiannya? Sudah. Ya. Sudah ada hasilnya? Sudah ya. Tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Kalian bisa membuat laporan hasil pengamatan dengan baik dan mempresentasikannya dengan penuh percaya diri ya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Ya, laporan yang tulisan yang dibuat berdasarkan laporan hasil pengamatan. Jadi walaupun dengarkan dulu. Ayo, gitu ayo. Oke. Jadi walaupun kalian tidak mengamati secara langsung bunga bangkainya, bunga rafflesianya, tapi kalian tadi mendengar informasinya secara langsung dari video yang sudah Miss putar tadi. Jadi dari situ kalian bisa mengamati. Nah,
Kemudian apa saja yang bisa menjawab? Boleh menjawab. Nama. Terus apa lagi? Hasil menanyakan. Terus apa? Lokasi. Terus apa lagi? Oke, jadi itu 5 bagiannya nggak boleh dilupakan sebelum kalian membuat laporan hasil pengamatan. Oke, untuk pertemuan hari ini kita mempelajari tentang laporan hasil pengamatan. Ada nggak sih manfaatnya untuk kalian mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Bisa apa? Kalian bisa apa? Buat edukasi, ya, biar supaya pintar. Supaya pintar lagi. Ayo, Edward, apa sih manfaatnya yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari materi ini? Kita bisa memakainya untuk proses Ya, boleh. Apa? Edward? bisa memiliki kemampuan Ya. komunikasi. Ya. Apa bisa meningkatkan kemampuan komunikasi? Ya, betul. Apalagi tiga? Bisa bisa mencari informasi. Nah, bisa mencari informasi baik secara langsung maupun secara tertulis. Jadi itu manfaatnya banyak. Melatih kalian mendengar, ya, menyimak informasi yang diberikan. Jadi ingat, lain kali kalau ada orang yang sedang berbicara di depan itu didengarkan baik-baik. Supaya apa? Supaya informasinya dapat kalian terima dengan baik. Didengar, disimak. Tapi kalau sudah ditulis yang pokok-pokoknya, yang ide-ide pentingnya apa aja. Nanti kalau sudah baru dipresentasikan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini ada 4 keterampilan yang sudah kalian miliki. Yang pertama, keterampilan menyimak informasi yang diberikan oleh guru, mendengar informasi dari video. Setelah itu kalian bisa memiliki kemampuan menulis apa? Ya, menulis hasil laporannya tadi yang kalian dengar. Dan yang terakhir, kalian mampu memiliki kemampuan berbicara. Itu tadi hasil presentasinya kalian sampaikan secara langsung. Nah, itu kemampuan berbicara kalian itu sudah dipelajari di situ. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, mungkin ini saja yang bisa Miss Diana sampaikan. Ya, semoga memberikan manfaat untuk kalian dan untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan kesimpulan materi tentang laporan hasil pengamatan. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Miss Diana cukupkan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Oke, bye bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Dialog Pasca Observasi bersama saya Rika Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Di sini saya masih ditemani oleh Miss Diana sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Nurmalina Sia sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Miss Diana dan Ibu Nurmalina. Apa kabar Bu Diana? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Miss Diana terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Miss Diana lakukan. Untuk pertanyaan pertama, gimana Miss Diana, perasaan Miss Diana terkait dengan berjalannya observasi kelas yang kemarin berlangsung, Miss? Ya, karena belum terbiasa ya Miss ya, jadi saya merasa sedikit tegang, grogi, tapi yang tadinya awalnya saya tegang, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah akhirnya berjalan dengan baik ya Miss Diana ya. Oke. Miss Diana bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan apa yang Miss Diana lakukan di dalam kelas, yang kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa pada pembelajaran yang kemarin Miss Diana sudah lakukan di kelas? Baik, kalau tahapan tentunya membuat perangkat pembelajaran, yang kemudian untuk area pengembangannya mungkin
kita fokuskan ke bagian pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu supaya siswa itu menguasai teknik-teknik observasi yang efektif untuk mengumpulkan data yang relevan, akurat. Sedangkan untuk keterampilannya kita itu dapat menyampaikan hasil pengamatan secara langsung, terstruktur dalam bentuk laporan nih, supaya keterampilan mereka itu bisa meningkat. Oke, baik, berarti area pengembangannya berkaitan dengan area pengetahuan dan area keterampilan ya. Betul. Oke, nah menurut Miss Diana sejauh mana area pengembangan yang sudah Miss Diana sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Nah, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada beberapa kekurangan gitu, Miss. Oke, baik. Yang sudah dilakukan dengan baik, cuman memang masih ada sedikit kekurangan ya Miss Diana ya. Menurut Miss Diana, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Miss Diana hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas kemarin? Nah, untuk kekurangan dan hambatan yang sering terjadi, tentu ini juga sering dialami oleh guru-guru yang lain ya. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, artinya dia belum fokus dalam pembelajaran. Terus waktu saat diskusi kelompok dia banyak bermain daripada diskusi dengan temannya. Bahkan ada yang bercanda dan lain sebagainya. Jadi untuk fokus mengerjakan tugasnya secara berkelompok itu belum mereka lakukan dengan baik. Jadi mereka tuh masih sering diskusinya itu malah berbicara dengan hal-hal yang lain, bukan ke materinya. Oke, baik. Jadi ada beberapa siswa ya sebenarnya yang tidak terlibat atau kurang aktif mungkin ya, hanya mengandalkan temannya kali ya, gitu ya Miss ya tadi. Iya, betul Miss Rika. Jadi tidak semuanya seperti itu, tetapi hanya ada beberapa yang kurang aktif atau dia harus dipacu keaktifannya gitu. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi ya Miss? Maksudnya mengapa ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu dan tidak terlibat dalam diskusi misalnya? Nah, mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Terus saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar gitu Miss. Terus ada juga gaya yang karena kan masing-masing anak mempunyai gaya yang berbeda-beda ya Miss. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, terus kinestetik, terus sehingga anak itu merasa lebih nyaman. Jadi saya harus sesuaikan kenyamanan anak tersebut ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu supaya bisa bervariasi, inovatif, sehingga anak itu termotivasi untuk aktif di dalam kelas. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Oke, berarti rencana kedepannya Miss ya, pada saat proses pembelajaran ke depan Miss Diana akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka gitu ya Miss. Menggunakan gaya belajar apa, misalnya ada yang auditori, berarti ada yang visual, ada yang kinestetik, dan menggunakan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Seperti itu ya Miss? Ya, betul sekali Miss Dika. Mudah-mudahan nanti apa yang Miss Diana rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Miss ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita dari Miss Diana apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Miss Diana akan melakukan perubahan dengan rencana yang Miss Diana sampaikan tadi? Nah, mungkin untuk waktu tepatnya saya belum tahu ya Miss, tetapi saya akan melakukan secepatnya supaya pembelajaran di kelas itu lebih bervariatif lagi. Oh iya, mungkin nanti ya Miss, berarti di minggu ini ya atau minggu depan gitu ya, pertemuan selanjutnya kan. Ya, betul Miss. Baik Miss Diana, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Miss Diana rencanakan dapat realisasi baik selanjutnya. Apapun yang Miss Diana planningkan di kelas, terus pembelajaran lebih inovatif, kreatif tadi dapat realisasi dengan baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Nurmali untuk memberikan umpan balik Bu terkait dengan berjalannya percakapan pasca observasi kami tadi. Silakan Bu. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang
menunjukkan pada Ibu Ya. untuk memberikan umpan balik ya. Secara keseluruhan ini kalau Ibu lihat sudah baik, sudah sangat baik karena aspek-aspek yang harus ada di dalam kegiatan coaching ini sudah tampak ya, sudah ada. Jadi ada memancing guru untuk mengungkapkan permasalahan yang ditemui, kemudian guru dapat menceritakan permasalahannya dan juga dapat menjelaskan penyebab masalah itu terjadi. Jadi kira-kira apa yang menjadi penyebab? Tadi kan diperkirakan karena jumlah murid yang melebihi yang seharusnya, itu kan jadi guru tersebut tahu permasalahannya dan dengan tahu itu bisa memperkirakan penyebabnya ini, cara mengatasi masalahnya nanti bagaimana. Nah ini tadi sudah tampak semua, jadi sudah kelihatan bahwa observer di sini bukan langsung menunjukkan bahwa masalah ibu ini kan, memang observer itu tugasnya menggali kan, menggali permasalahan yang dihadapi oleh guru yang diamati, tetapi atas dasar kesadaran dari guru tersebut. Jadi guru yang langsung, oh iya masalah saya tadi ini, temannya ini, kemudian saya harus menindaklanjuti permasalahan ini dan menemukan jawabannya sehingga masalah yang dihadapi oleh guru tersebut bisa teratasi. Itu yang dapat dilihat ya. Ya itu saja. Oke, terima kasih Bu. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari observasi pasca observasinya Bu Nur Maria. Oke. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, mulai dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Miss Diana dan juga Bu Nur Ali karena telah membantu saya pada proses supervisi akademik ini. Oke, terima kasih semuanya. Sekian aksi nyata supervisi akademik. Salam bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.